Oke, lanjut ke soal berikutnya berkaitan dengan materi GGL induksi elektromagnetik. Ya, ini adalah soal fisika UTBK tahun 2022. Kawat AB panjangnya 1 meter digerakkan sepanjang kawat memotong tegak lurus medan magnet B 0,5 Tesla seperti tampak pada gambar. Arus induksi yang melewati hambatan R 5 ohm adalah berapa miliampere. Kemudian kita juga diminta menentukan polaritas dari ujung kawat AB. Ya, yang positif itu ujung A atau ujung B. Kemudian yang negatif itu ujung A atau ujung B, ya. Baik, yang pertama kita akan mencoba menghitung arus induksi yang timbul. Ya, arus induksi yang mengalir melalui hambatan 5 ohm. Arus induksi simbolnya adalah I. Nah, menurut hukum Ohm, I itu sama dengan V per R. Arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, ini saya pikir tidak asing ya, ini rumus dasar. R-nya sudah ada di soal, yaitu 5 ohm. Nah, di soal kita kali ini yang berperan sebagai tegangan, yang berperan sebagai V itu adalah GGL induksi. Ya, Dek ya. Jadi V di sini sama dengan GGL induksi yang timbul di ujung-ujung kawat AB. GGL induksi itu simbolnya adalah E. Nah, sehingga nanti rumusnya adalah I sama dengan E per R, ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan hitung berapakah GGL induksi yang timbul. Masih ingat rumusnya? Jadi GGL induksi yang timbul di ujung-ujung kawat konduktor itu adalah E sama dengan BLV. Kalau mau lengkap ini dikalikan dengan sin theta, ya. Nah, karena antara B dan V itu tegak lurus, berarti kan tetanya 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1. Ya sudah, berarti sin tetanya ini bisa kita coret. Ya, tinggal E sama dengan BLV saja. Selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. Untuk B-nya di soal diketahui 0,5 Tesla. Ya, 0,5 itu kan sama dengan setengah. Kemudian L-nya berarti panjang kawat konduktor AB, ya. Jadi panjangnya AB ini 1 meter, lalu V-nya di soal diketahui 2 meter per sekon, ya. Baik, setengah kali 1 kali 2 ya sama dengan 1. 1 apa? 1 volt. Nah, berarti E-nya sudah ketemu. Langkah selanjutnya kita akan hitung berapakah arus yang mengalir, ya Dek ya. Jadi rumusnya adalah I sama dengan E per R. V-nya sudah kita ganti dengan E. E-nya berapa? E-nya 1 volt. R-nya berapa? R-nya 5 ohm. Nah, 1 per 5 sama dengan 0,2 ampere. Ya. Nah, karena di sini satuan yang diminta adalah dalam miliampere, kita ingat bahwa 1 ampere, ya Dek ya, itu sama dengan 1000 miliampere. Nah, kalau 0,2 ampere, ya berarti 0,2 kali 1000. Ya Dek ya, ini satuannya sudah dalam miliampere. Nah, 0,2 kali 1000 ya sama dengan 200 miliampere. Jadi jawaban yang benar untuk soal kita kali ini yang E, ya. Tanpa perlu kita ngecek polaritas A itu positif atau negatif, polaritas B itu positif atau negatif. Karena di pilihan yang lain tidak ada yang arusnya itu bernilai 200 miliampere, ya. Maka pasti jawaban yang benar itu adalah yang E. Nah, karena sekarang kita sedang belajar, ya Dek ya, maka lebih baik kalau kita juga belajar bagaimana cara menentukan polaritas dari kawat konduktor AB. Nah, caranya menggunakan aturan tangan kanan. Nah, seperti ini, masih ingat ya. Jadi ibu jari ini menunjukkan arah kecepatan. Ya, kecepatan itu V. Lalu keempat jari kita yang lain ini menunjukkan arah medan magnet. Nah, telapak tangan kanan kita ini menunjukkan arah arus. Ya, langsung kita praktekkan ya. Jadi karena V-nya ini ke kanan, panahnya ke kanan, maka langsung aja arahkan ibu jari kalian ke kanan. Sudah? Lalu karena B-nya ini bertanda silang, nah ini. Jadi kalau silang itu artinya masuk bidang gambar, ya, masuk ke layar. Nanti kalau ketemu soal sejenis, misalkan di sini simbolnya itu titik, ya, bukan silang, ya berarti keluar
dari bidang gambar ya. Jadi sekali lagi pertahankan ibu jarinya ke kanan. Nah, sekarang arahkan keempat jari kita yang lain masuk ke layar ya, seperti seolah-olah kita mau menusuk layar. Nah, sekarang silakan diamati. Kemanakah arah hadap telapak tangan kanan kalian? Pasti menghadap ke atas, ya kan? Nah, karena telapak tangan kanan kita menghadap ke atas, maka dapat disimpulkan arus listriknya itu mengalir dari bawah ke atas, dari B ke A, ya. Kemudian arusnya mengalir ke kiri, lalu melalui hambatan ke bawah, kemudian ke kanan, kembali lagi ke B. Nah, ingat, kalau pada baterai, ya Dek ya, jadi kawat AB ini berperilaku layaknya sebuah baterai. Kutub positif itu adalah kutub yang memancarkan arus listrik. Nah, cara mengingatnya seperti itu, ya. Sehingga karena yang memancarkan arus listrik itu adalah ujung A, maka dapat kita simpulkan ujung kawat A ya, ini pasti bermuatan positif. Nah, kalau A itu positif, maka logikanya yang B itu pasti negatif. Ya, jadi kalau kita gambar sebuah baterai, nah baterainya seperti ini. Ya kan? Yang ada tonjolan ini berarti kutub positif. Kemudian yang tidak ada tonjolan ini adalah kutub negatif. Nah, yang namanya kutub positif itu berarti dia memancarkan arus ya. Jadi kalau kita gambar di sini, nah ini kan ada hambatan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di luar baterai ya, arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif menuju ke hambatan, kemudian setelah dari hambatan dia akan kembali ke kutub negatif. Di dalam baterai ya, arus itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Persis seperti halnya dengan kawat konduktor kita kali ini ya. Jadi kalau kita amati ini arusnya berputar ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, detailnya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah ujung A ini bermuatan positif ya, ini sudah benar. Kemudian ujung B ini pasti berkutub negatif. Oke, semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.